Kecewa nggak Mbak dengan suara Rashid, Mbak? Oh, berarti karena hilaf ya, yang hilaf karena mabuk ya, jadi sepanjang tidak ada alat bukti, jangan men-share sebuah berita, mungkin video atau teks ke sosial media, karena kan nanti akhirnya jadi ancaman balik lagi nih terkait dengan pencemaran nama baik. Panggung hiburan tanah air kembali dibuat heboh dengan skandal perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh salah satu aktor ternama. Ya, hal itu diungkap oleh Tengku Dewi Putri yang membongkar habis dugaan perselingkuhan sang suami, yakni Andrew Andika, lewat media sosial pribadinya. Mirisnya, berdasarkan unggahan tersebut, sang aktor tidak hanya kedapatan berselingkuh dengan satu orang saja, melainkan dengan sederet wanita. Mulai dari rekannya di dunia entertainment hingga wanita-wanita penghibur atau yang disebutnya sebagai ani-ani. Parahnya lagi, cobaan besar itu harus dihadapi oleh Tengku di tengah kondisinya yang sedang mengandung. Namun, usai kurang lebih seminggu mengumbar bukti-bukti tanpa pandang bulu, Tengku Dewi justru berubah pikiran. Ya, lewat unggahan terbarunya, Tengku Dewi mengaku tidak akan lagi membongkar borok sang suami. Maaf, saya tidak akan memperlebar kasus ini. Bukti-bukti kejahatan suami saya dan laporan-laporan yang masih terus masuk sampai saat ini, saya tidak akan umbar-umbar lagi. Sudah cukup bagi saya. Biarkan ini saya keep sendiri untuk bukti saya di pengadilan nanti. Untuk memperlancar proses hukum antara saya dan Andrew saja. Ketika ditemui awak media pun, Tengku Dewi Putri menutup rapat mulutnya tanpa sedikit pun memberikan komentar apa-apa. Kak Dewi gimana Kak Dewi? Kak Dewi. Kabar Kak Dewi. Kak Dewi gimana? Kak Dewi. Apa yang disampaikan Mbak tentang masalah rumah tangga Mbak? Anterin anak dulu. Kak Dewi. Apa yang spirit nuril apa yang disampaikan Mbak? Kak Dewi. Belakang dikit. Kak Dewi mungkin apa yang disampaikan Mbak melihat masalah yang dihadapi Mbak? Proses hukum sudah ada Kak Dewi. Kak Dewi. Maaf ya Mas. Saya Lutfi. Lewat sana bisa nggak? Bisa. Ya udah. Maaf ya. Suami segala macam oke, perhatian tapi ternyata dia bukan jodoh aku. Kayaknya jodoh aku sampai sini aja sama dia. Sebelum memutuskan untuk banting setir dan berhenti membahas dugaan perselingkuhan sang suami, Tengku Dewi Putri sebenarnya telah terlebih dulu membuat heboh warganet usai menyeret nama Soraya Rashid ke dalam kisruh rumah tangganya. Ya, hal itu bermula ketika Tengku Dewi Putri menerima laporan dari salah seorang netizen yang menyebut kalau dirinya mendapati Soraya Rashid sedang bermesraan dengan Andrew di sebuah klub malam. Aduan itu lantas memantik kobaran emosi Tengku Dewi yang sontak menghubungi Soraya Rashid secara langsung untuk memastikan kebenaran kabar tersebut. Menariknya lagi, isi percakapannya dengan Soraya itu dibagikan di media sosial oleh Tengku Dewi Putri. Lantas, seperti apa pengakuan Soraya Rashid? Serta mungkinkah pula Soraya Rashid memiliki hubungan terlarang dengan Andrew? enggak ya Kak. Oh, berarti karena hilaf ya, hilaf karena mabuk ya, jadi nggak sadar di depan umum mau dicium-cium, dipeluk-peluk gitu ya? Iya. Astaga Dede. Nggak, maksud aku, kamu ini sebelumnya ada nanti buktinya kakak up di media. Kamu nanti hancur loh karirnya sayang, cantik kamu kan. Kamu tampung dia kan? Enggak ya Kak. Oh, berarti karena hilaf ya yang kemarin ya, aku lupa. Hilaf karena mabuk ya, jadi nggak sadar di depan umum mau dicium. Iya. Astaga Dede. Nggak, maksud aku, kamu ini
Sebelumnya emang udah sering sama laki orang ya? Ngelapor suami kakak juga pernah nge-DM aku gini, tapi aku nggak bales karena aku tahu Andrew tuh udah punya istri. Parahnya, pengakuan Soraya Rashid tentang kemesraannya dengan Andrew bukanlah satu-satunya hal mengejutkan yang terkuak pada sambungan telepon itu. Pasalnya, berdasarkan rekaman telepon yang sama, telah diketahui pula kalau Andrew kini tengah menginap di kediaman Soraya. Walaupun begitu, Soraya Rashid tetap menegaskan kalau keberadaan Andrew di rumahnya tidak menyalahi aturan apapun, mengingat mereka berdua menempati kamar yang berbeda. Dan ia pun mengaku bahwa tidak ada maksud apapun di balik aksinya itu, selain rasa iba terhadap teman baiknya. Lantas, seperti apa pengakuan Soraya Rashid tentang asal-muasal keberadaan Andrew Andika di rumahnya? Yakin? Kamu yakin ini? Jangan bohong, kakak ada buktinya. Udah, mendingan jujur aja misalnya, Kak, iya maaf, soalnya Andrew gini-gini minta tolong di rumah aku cuma gini-gini. Udah, that's it. Tapi ngomong-ngomong, soalnya ini ada tetangga yang spill kalian juga nih. Mendingan ya udah, daripada rame nanti keluarga kamu juga bakalan hancur loh. Dari hari apa dia di rumah kamu? Sekarang dia masih di rumah kamu. Kita ngomong langsung sama Andrew-nya aja kali ya, Kak? Ayo, boleh. Mau nggak? Boleh. Kasih ke dia dong. Kalau aku Enggak, jangan diinvite. gue mau ke rumah. Hah, kenapa lagi lu? Gitu kan. Ada Kak, ntar aku kasih kalau kakak mau ya. Gue ketahuan selingkuh sama Ani. Anjir, gitu-gitu kan. Ya udah ke rumah aja, di rumah ada CCTV ya, connect ke Paji. Gue bilang gitu, lo jangan macem-macem. Gue bilang gitu, ya udah. Akhirnya ada kamar tamu di rumah gue, lo tidur aja kalau mau. Di rumah aku ada aku sama asisten aku sama driverku, kayak gitu. Berapa hari dia nginep di rumah kamu? Feeling aku dia mungkin udah nggak ada perasaan yang dia dapetin, soalnya dia seperti mencari gitu sekarang ini. Di sisi lain, usai terseret dalam kisruh rumah tangga Andrew Andika dan Tengku Dewi, nama Soraya Rashid seolah menjadi topik hangat yang terus diperbincangkan orang banyak. Bagaimana tidak, kini ia tidak hanya dideru dugaan menjadi kekasih gelap Andrew, tetapi juga dituding gemar terkait hubungan terlarang dengan sederet pria beristri. Ia tak tanggung-tanggung, berdasarkan postingan yang tersebar luas di media sosial, Soraya disebut-sebut tidak hanya menjalin hubungan terlarang dengan sederet aktor beristri, tetapi juga beberapa kru yang bertugas selama proses syuting. Lantas seperti apa Soraya Rashid menanggapi badai tudingan miring yang telah menodai nama baiknya? Ya, karena sebenarnya suka nginep di rumah aku itu banyak. Kayak kalau pada lagi ada masalah nginep rumah aku, gitu-gitu. Kayak Tamara juga pas lagi. Oh, tapi katanya temenan. Tapi kok di klub kok mau dicium-cium, dipeluk-peluk? Kalau cuma temen-temen lo gue. Berarti bisa dong. Ya apa sih? Enggak ya, Kak. Oh, berarti karena hilaf ya yang kemarin ya, aku lupa. Hilaf karena mabok ya, jadi nggak sadar di depan umum mau dicium-cium, dipeluk-peluk gitu ya. Inisial R itu. Aku nggak mau bahas itu sih sebenarnya, cuman Enggak, kamu ini kan cantik, seksi, kok mau jadi penampungan suami-suami orang gitu. Emang kamu nggak punya pacar? Susah banget emang cari jodoh yang single gitu. ya. Terus yang kedua, yang Kak Andrew pas pertama kejadian abis berantem sama aku, yang dia pergi dari rumah itu ke rumah kamu menampung kan? Kamu mengakuinya kan? Tak dapat dipungkiri, menuntut keadilan dengan jalur viral memang kerap kali digunakan oleh istri seorang artis yang mendapati perselingkuhan sang suami. Apalagi bila sang suami sudah berulang kali melakukan hal yang sama. Tengku Dewi Putri pun mengambil langkah tersebut belum lama ini. Sontak saja, hal itu lantas memantik reaksi Firman Chandra selaku praktisi hukum yang menyoroti aksi tersebut lewat kacamata hukum. Lantas, seperti apa Firman Chandra menanggapi hal itu? Serta benarkah pula dengan memposting dugaan perselingkuhan sang suami di media sosial, istri yang tersakiti justru bisa terancam hukuman berat?
Makanya di sini harus hati-hatinya di sana. Sepanjang tidak ada alat bukti, jangan men-share sebuah berita, mungkin video atau teks ke sosial media, karena kan nanti akhirnya jadi ancaman balik lagi nih terkait dengan pencemaran nama baik. Sebenarnya permasalahan hukum keluarga itu harusnya diselesaikan private dulu, karena ini pasti menyangkut nama baik, menyangkut aib-aib dan lain-lain. Artinya apa? Suami dan istri harus open-minded, terbuka komunikasinya. Dari sana dicari ada masalah apa gitu. Kalau memang masalahnya hal-hal yang sifatnya tidak prinsip, itu tidak harus sampai melakukan perpisahan atau gugat cerai. Tapi kalau sudah prinsip perselingkuhan, hal-hal lainnya termasuk KDRT, itu silakan. Tapi kalau bisa diselesaikan dengan bijak, bisa jadi itu hilaf dan lain-lain. Tapi kalau sudah kecanduan perselingkuhannya dengan beberapa lawan jenis, yaitu memang harus diselesaikan. Itu nggak semua manusia harus sesuai sama ekspektasi kita. Tetapi di sisi lain, aksi perzinahan memang diatur oleh hukum di negeri ini, sehingga setiap masyarakat yang terbukti dengan nyata melakukan tindakan tidak seronok itu dapat diganjar hukuman yang cukup berat. Hanya saja, membuktikan tindak pidana perzinahan bukanlah hal yang mudah menurut Firman Chandra. Lantas, seperti apa langkah yang harus dilakukan oleh seorang istri sebelum melaporkan sang suami ke polisi atas dugaan perzinahan? Serta bagaimanakah pula pendapat Firman Chandra terhadap problematika rumah tangga yang kini menderu Tengku Dewi usai mendapati sang suami telah mendua? Namun kalau istrinya sudah melihat ada sebuah peristiwa hukum, dugaannya sudah langsung masuk ke perzinahan, tinggal mau diupayakan terjadi perpisahan atau diproses hukum. Kalau memang perpisahan berarti sudah selesai itu case close. Tapi kalau proses hukum berarti sudah masuk ke ranah yang kita sebut pemidanaan atau pemenjaraan, dan pasalnya ada di situ. Pasal terkait yang namanya perzinahan yang sudah memiliki istri, seorang yang memiliki istri atau seorang suami yang memiliki istri atau istri yang memiliki seorang suami yang melakukan gendak atau perzinahan dengan perempuan lain, baik yang memiliki pasangan atau tidak memiliki pasangan. Itu ada ancaman hukumannya, tapi memang ini ranah privasi. Nah, itu pembuktiannya agak sulit. Karena apa? Disitulah telaknya. Bagaimana CCTV gitu. Kita hanya bisa membuat ciri-cirinya saja. Makanya sebelum dilakukan LP, kalau memang mau dilakukan laporan polisi, yang harus dilakukan oleh istri tersebut lebih baik investigasi. Ikuti suaminya kemanapun oleh investigator, baik itu lawyer ataupun orang-orang yang memang memiliki basic pengalaman menyelidiki terjadinya proses perselingkuhan dan lain-lain. Ada bukti video, ada bukti foto dan lain-lain. Bila perlu nanti kalau di hotelnya pun kamarnya didobrak dan lain-lain, itu sebagai alat bukti. Karena apa? Kalau kita ingin menjerat seseorang dengan pasal perzinahan, buktinya harus telak. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.